Baik kamu, selamat sore teman Pro 2. Masih dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu. Tapi teman Pro 2, seperti biasanya di jam 17 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan talk show bersama generasi-generasi bangsa yang pastinya penuh dengan semangat. Dan juga seperti biasanya kita sudah berhadir Ustadz Raffi Fif Aulia yang juga merupakan santri di Dayah Ihya Sunnah Katalog Semawe. Kita sapa dulu, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ustadz ini masih sangat muda nih teman Pro 2 ya. Kamu bisa mungkin menonton, untuk yang menonton di RRI Digital, kamu bisa menontonnya ya, untuk yang ingin menonton dan juga mendengarkan dialog di sore hari ini. Baik, Ustadz gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah hari ini saya baik. Sehat pastinya. Sehat, ya. alhamdulillah. Ini kayaknya cuaca juga kayak panas. Ini pastinya mempengaruhi kita nggak sih, kesehatan kita menurut Ustadz sendiri? Kan cuaca hari-hari ini mungkin terlihat agak sedikit berubah-berubah, terkadang dingin, terkadang panas. Hal ini membuat kita ini mungkin ada yang merasa sakit-sakitan, mungkin terkena penyakit atau apa. Hal ini udah biasa Untuk kita yang berada berpuasa. berpuasa. Oke, baik. Sejauh ini aktivitasnya Ustadz, tapi Kak Dika mau konfirmasi dulu nih Ustadz. Ini Ustadz Raffi Afif Aulia namanya, Ustadz Raffi. Ya, Raffi. Raffi Afif. Kak Dika panggilnya Ustadz Raffi aja ya. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang aktivitasnya apa nih Ustadz? Selama bersekolah saya beraktivitas sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pengajar di malam hari untuk memberikan kosa-kosa kata berbahasa Arab dan juga berbahasa Inggris. Oke, misalnya kosakata seperti naklon, sendal gitu ya, Ya, milakatun, sendok gitu ya. Benar Apa sekali. sih bahasanya apa ya? Mufrodat gitu. Mufrodat, pembagian mufrodat. Oke, mufrodat. Jadi sekarang kelas berapa Ustadz? Sekarang Raffi sendiri sudah duduk di kelas 5, kelas 2 SMA khususnya. Oke, berarti ini tinggal 1 tahun lagi 6 tahun gitu. Ya, benar sekali. Oke, alumni Ihya Sunnah gitu ya. Oke, sejauh ini dengan perkembangan anak muda nih Ustadz ya. Mungkin tema kita sangat cocok di sore hari ini, tantangan konsistensi setelah ibadah. Berarti ini menunjukkan seseorang muslim itu dituntut untuk istiqomah dalam beribadah. Contohnya mungkin yang biasanya kalau misalkan Ramadan itu, sebelum Ramadan mungkin sholatnya tinggal, tapi setelah di saat bulan suci Ramadan kita nggak tahu kayak sholat itu mungkin sebagian orang pasti nggak tinggal. Itu kenapa ya Ustadz, menurut Ustadz? Karena ketika di bulan Ramadan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari itu dia dikurang dia biasanya. Oke. Seperti orang yang biasa pergi ke kantor sampai sore hari, malam hari biasanya cuma sampai siang hari. Atau orang yang bersekolah biasanya sampai sore hari, sekarang sudah sampai siang hari saja. Oke, berarti itu sesuatu hal yang menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan itu sedikit lebih longgar gitu aktivitasnya gitu. Tapi itu mempengaruhi ibadah kita nggak sih Ustadz misalnya? Selama di bulan Ramadan mungkin ya, dan mungkin setelah bulan Ramadan mungkin ada orang yang setelah dia sering beribadah di bulan Ramadan, sudah terbiasa beribadah di bulan Ramadan, kini terbawa hingga ke setelah bulan Ramadan yang nanti. Oke, tapi kalau misalkan setelah puasa terus berikutnya menurun ibadahnya, itu fakta nggak? Misalnya kayak fakta nggak sih itu? Kalau kita bilang ada sebagian orang, mungkin bisa kita nyatakan itu menjadi fakta dia, karena sebagian orang dia terkadang setelah dia bersemangat sekali beribadah di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan berakhir
hilang semangatnya dalam beribadah kepada Allah seperti biasa hari. Oke, dan itu harusnya kita sebagai muslim semoga tidak seperti itu ya. Pastinya kita tahu kalau misalkan amalan-amalan terbanyak, amalan-amalan terbaik itu ada di bulan suci Ramadan gitu. Jadi kalau misalkan sejauh ini apa sih Ustadz yang mungkin sekeliling Ustadz lihat gitu, tantangan yang dihadapi anak muda agar lebih konsisten ibadah gitu, apa? Tantangan yang biasa dihadapi anak muda ketika beribadah dia kepada Allah itu mulai dari bagaimana cara dia menumbuhkan semangat dia dalam beribadah. Dan juga terkadang ada anak muda itu kan yang khususnya yang suka nongkrong malam-malam. Itu dia terkadang harus digunakan bagaimana cara dia bekerja pada hari-hari biasanya itu digunakan di bulan Ramadan. Seperti dia suka nongkrong malam-malam, tapi biasanya nongkrong di kafe diganti dengan nongkrong-nongkrong di masjid, dengan iktikaf di dalam masjid, dan juga ikut-ikut tadarusan-tadarusan yang biasa berada di menasah-menasah di sekitar sini. Itu seperti apa ya? Seperti kebiasaan yang biasanya terjadi sebelum bulan suci Ramadan, tapi begitu terjadi di bulan suci Ramadan itu yang harus difokuskan gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang generasi anak-anak muda mokel, sekarang kan udah ada istilah mokel gitu. Itu gimana tuh tanggapannya Ustadz? Itu kayaknya ini enggak sih, itu lebih ke kayak cuma mau gaya-gayaan, gak jelas enggak sih? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari berbuka puasa diam-diam itu tidak hal yang sangat dilarang dalam Islam. Karena hal seperti itu seperti kita mengikuti nafsu kita kepada syaitan. Hal itu pula yang membuat lemahnya semangat kita dalam beribadah di bulan puasa, termasuk mokel tadi itu. Mokel itu kalau emang hal yang cukup nikmat kita lakukan, karena pada hari ini kita berpuasa lapar gitu, siang-siang udah panas kayak gini kita berbuka, jadinya ketika hal itu kita lakukan kita merasa senang, tapi akan ada masanya nanti kita merasa menyesal kenapa kita buka puasa di situ. Buka puasa di waktu itu untuk hal yang untuk gaya-gaya tadi itu, sebenarnya itu karena pengaruh teman juga ada terkadang untuk anak-anak muda, yang dimana temannya itu buka puasa dia juga ikut gitu. Itu kalau misalkan di dalam ruang di seputaran lingkungan Ustadz itu ada yang seperti itu Ustadz? Mungkin kalau dalam lingkungan dayah tidak ada, tapi kalau misalnya dia sudah di luar lingkungan dayah, kita bisa jumpailah kedai-kedai gitu yang dia menutup pintu, tapi sebenarnya di dalamnya ada orangnya itu. Aduh, ini bukan pengalaman pribadi Ustadz, bukan ya? Tapi ada yang seperti itu rupanya. Ada. Apalagi di sekitaran kita ini anak-anak muda itu udah mulai membuat-buat, mengikuti apa yang muncul di Instagramnya, di medsosnya. Hal itu juga yang memengaruhi sikap dia dalam menanggapi bulan Ramadan gitu. Itu sesuatu hal yang tidak baik juga ya, karena kayak kita bilang tadi, kayak Ustadz bilang tadi, ikut-ikutan gitu. Berarti kalau misalkan bisa kita lihat pengaruh teman sekitar itu sangat berpengaruh Ustadz dengan keimanan kita. Ya, pengaruh teman sekitar dengan diri kita sendiri itu sangat berpengaruh. Tapi ada juga orang-orang yang ketika dia berteman, dia bisa, walaupun temannya itu buruk akhlaknya, tapi dia bisa juga menghindari teman-temannya itu, walaupun hal itu cukup sulit kita temukan, dimana orang-orang udah mulai apa yang dilakukan teman, ya saya harus ikut berarti, kalau enggak dianggap teman lagi, kalau enggak tidak dianggap keren. Itu ada tuh yang seperti itu ya, tapi hebatnya orang-orang yang bisa memberi batasan ya, apalagi ibadahnya, mungkin ibadahnya itu kayak ada batasannya gitu. Jadi kalau misalkan pandangan Ustadz ya, apakah istiqomah ini menjadi jati diri kualitas seseorang? Ya, istiqomah itu dia juga akan membuat
kualitas seseorang itu dalam beribadah, dalam melakukan hal-hal kebaikan itu menjadi lebih baik. Dengan istiqomah pada bulan puasa ini atau bulan puasa yang akan datang, hal itu akan mengubah sifat hidup seseorang itu sendiri. Baik dia bersikap, berperilaku kepada diri sendiri, kepada lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oke, kalau misalkan dari ibadah menurut Ustadz, mungkin teman-teman Pro 2 nggak tahu juga ya tentang istiqomah ini. Ada nggak sih amalan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan agar kita lebih istiqomah dalam beribadah? Hal yang paling sederhana dalam kita melakukan hal beribadah ini, istiqomah dalam beribadah ini, berzikir. Dengan kita sebenarnya ketika kita kaget atau apapun kita ucap astagfirullah, ketika melihat sesuatu yang indah kita bilang masya Allah. Dengan perkataan yang sekecil itu pun itu sudah dianggap pahala. Lalu jika kita istiqomah melakukannya, hal itu juga yang membuat perilaku kita ini terus bertambah baik, karena hidup kita terus bertambah baik. Hal itulah yang paling sederhana, berzikir. Oke, berarti berzikir itulah yang hal sederhana ya, yang bisa contoh kayak Ustadz bilang kayak kaget gitu ya, sesuatu. Kadang-kadang kan orang kalau kaget itu malah bukan kata-kata bagus yang keluar, tapi coba aja begitu kaget astagfirullah, begitu melihat sesuatu mungkin masya Allah gitu ya, itu salah satunya. Tapi ya benar-benar, dan mungkin ini bisa dimulai juga nggak sih Ustadz dengan seperti bulan suci Ramadan ini. Mungkin anak-anak muda yang males sholat, tapi kali ini banyak sekali yang melaksanakan ibadah sholat gitu. Itu termasuk ria atau bagaimana Ustadz? Ada sebagian anak-anak muda yang emang dia udah terbiasa melakukan ibadah sholat di hari sebelumnya. Tapi ada juga anak-anak muda yang dia sebenarnya melakukan sholat di bulan Ramadan itu terpaksa. Contohnya gimana? Contohnya dia cuman pergi sholat itu mungkin dalam sholat tarawih. Dia pergi sholat tarawih, mungkin dia izin pada orang tuanya, bilang saya mau sholat tarawih, pergi keluar. Tapi sampai masjid dia bukan sholat di masjid itu, dia main-main. Oke. Nongki-nongki ya nggak sih di tempat-tempat sepi bareng teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang di pesantren nih, berarti kalau misalkan di pesantren sekarang anak-anak pesantren dari Sunnah tuh lagi di pesantren gitu, mondok. Lagi pondok. Oh gitu. Jadi itu aktivitasnya mungkin Ustadz Raffi bisa share gitu dari paginya itu gimana tuh Ustadz, dari pagi di bulan suci Ramadan, ataupun ada yang berbeda nggak dari hari biasanya dengan bulan suci Ramadan aktivitas di sana? Kalau selama kami dari Dayahudin Sunnah ini berada dalam bulan puasa, dari pagi kami mulai dengan membaca Al-Quran setelah subuh. Lalu kembali lagi membaca Al-Quran sebelum zuhur hingga azan zuhur tiba. Lalu setelah zuhur kami membaca Al-Quran terus menerus. Karena kenapa? Al-Quran itu ketika kita baca dia akan menjadi hidayah untuk kita. Jadi selama kami berada di pesantren, selama kegiatan bulan suci Ramadan ini, kami selalu membaringi bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Selanjutnya setelah sholat zuhur membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan mungkin istirahat gitu ya, istirahat, dilanjutkan dengan sholat asar kembali. Terus juga aktivitasnya di jam segini mungkin cari takjil, sempat nggak sih kita cari takjil? Sempat diberikan izin. Diberikan izin. Itu pesantrennya ada pesantren santriwati atau cuma santri putra? Ada santriwannya, ada santriwatinya juga. Oke, ya benar-benar. Kebetulan kita sama nih ya, Ustadz ya. Dulu Kak Dika juga alumni pesantren gitu ya. Itu sesuatu yang sangat istimewa tuh, waktu bulan puasanya itu bisa bareng sama teman-teman. Itu kayaknya kalau misalkan diulang lagi, kayaknya pengen kita ulang lagi tuh. Kesempatan berpuasa berpuasa bersama teman-teman pesantren itu pernah sih, kayaknya cuma 5 hari kalau nggak salah itu ada. Tapi kalau misalkan pesantren Ustadz Raffi sendiri memang diwajibkan gitu untuk berpuasa di pondok? Diwajibkan, namun hanya 15 hari. Mungkin dari puasa ketiga kami kembali lagi ke Dayah untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan selama di bulan Ramadan Ya. selama 15 hari ke depan gitu. Oke, berarti nanti insya Allah Lebaran puasa-puasa 20-an itu udah kembali ke rumah gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktu ya selama masih bisa ya. Oke, tapi ada nggak sih anak-anak muda sekarang yang di luar sana yang mereka terlalu sibuk dengan dunia sampai mereka tuh nggak tahu kalau misalkan ibadah puasa, semua amalan-amalan itu Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Itu ada nggak sih teman-teman Ustadz sendiri yang mereka itu kayak apa sih masih nggak berpuasa, masih tidak melaksanakan ibadah sholat, terkecuali di dalam ruang lingkup pesantren? Kalau selama saya berada di rumah mungkin jarang melihat orang yang tidak berpuasa karena lingkungannya ini emang orang ketika nampak orang yang tidak berpuasa itu dia bisa aja dipanggil sama orang-orang desa itu. Oke. Itulah salah satu tempat contoh kita kayak di Aceh gitu ya. Jadi Aceh itu gak ada yang berjualan di siang bolong, mungkin di wilayah-wilayah lain ada gitu ya, tapi kita alhamdulillahnya kita terlahir dan kita ada di Aceh yang syariatnya juga sangat luar biasa. Oke, teman Pro 2, kita masih akan terus bersama Ustaz Raffi dengan pembahasan kita di sore hari ini bagaimana tantangan dan juga konsistensi setelah Ramadan nanti. Kita ini masih membahas mengenai di dalam Ramadan ya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Kita break dulu teman Pro 2, dan selamat sore untuk kamu yang dalam perjalanan juga lagi menempuh perjalanan yang sedikit jauh, dan semoga perjalanan kamu juga nyaman dan juga hati-hati untuk dalam perjalanan, apalagi ini lagi fase-fase ataupun lagi mode on untuk cari takjil di sore hari ini bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kilogram dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara VII.
Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke istana kerajaan Belanda lewat stasiun radio Scholose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Kok sudah nunggak? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di pinjol aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau. Hei Tin, serius sekali, nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP. Apa sih Lin? Gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing. Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau nggak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol di pinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin? Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan? Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar. Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal? Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist Slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih? Coba-coba pinjol. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Masih bersama Dika dan juga Ustadz Raffi di sini yang menemani sore ceria kita di program HP Haba Anak Muda, Haba Puasa Anak Muda, yang juga tema kita di sore hari ini ya teman Pro 2 mengenai tantangan dan juga bagaimana kita konsisten setelah bulan suci Ramadan ya. Tapi ini kayaknya terlalu cepat nih ya. Pengelola kami memberikan tema setelah Ramadan. Kita baru beberapa hari loh ya berpuasa. Tapi ya udahlah. Jadi teman Pro 2 kita juga harus konsisten untuk mengingat ya kalau misalkan di bulan suci Ramadan ini juga menjadi momen yang sangat luar biasa, momen yang bisa terus kita upayakan ya untuk kita agar lebih semangat beraktivitas tentunya. Tapi sebelumnya ya dikaingatkan juga ya untuk program ini, acara ini juga didukung oleh Bir Ali Tour and Travel, di mana haji dan umroh jadi lebih mudah untuk kita semua teman Pro 2. Baik, masih bersama Ustadz Raffi. Ustadz, sejauh ini ya Ustadz, anak-anak muda yang semakin kesini mereka itu semakin ada yang 50-50, ada setengah yang mereka konsisten, ada mereka yang bahkan ada komunitasnya sendiri tuh untuk ini komunitas anak-anak muda yang ibadahnya kenceng gitu. Ada juga anak-anak yang ya udah makin kesini makin jauh dengan ibadah tentunya. Menurut Ustadz, peran sebuah pondok pesantren untuk anak muda itu mempengaruhi nggak Ustadz? Untuk peran dari pesantren itu sendiri mungkin sangat berpengaruh bagi sebagian orang, karena ada orang yang ketika dia masuk dalam pesantren karena paksaan, ketika dia nanti lulus dari pesantren itu dia bukan menjadi lebih baik, malah dia sama seperti ketika dia pertama kali masuk, ketika keluar dari pesantren dia sama. Hal ini yang membuat hal-hal kebaikan yang muncul dari pesantren itu merasa terganggu seperti itu dia. Oke, jadi kalau misalkan pengaruh sangat berpengaruh ya di saat anak-anak kita mungkin di pesantren gitu ya. Dan itu Ustadz merasakan sendiri kayak kalau misalkan di rumah ataupun di rumah mungkin subuhnya ada yang ketinggalan nih, walaupun memang alhamdulillah orang tua kita selalu bangunin nih, kita anak muda yang moodnya itu masih naik turun gitu ya. Tapi di pesantren pastinya kita merasa kayak alhamdulillah kita nggak pernah tinggal sholat subuh, itu ada nggak Ustadz? Bagi saya pribadi ada, karena terkadang jika di rumah itu terkadang sholat macam agak sedikit malas gitu untuk bergerak. Namun selama di pesantren para santri dididik untuk bisa konsisten dalam beribadah dan juga memiliki disiplin dalam beribadah. Jadi beribadah tepat waktu, melakukan sesuatu itu tepat waktu, dan itu juga berefek kepada kita ketika nanti pulang ke rumah, di mana mungkin sholat nanti sudah tidak tinggal-tinggal lagi. Mungkin di rumah kita sering membaca Al-Quran yang biasanya kita jarang memegang Al-Quran. Lebih suka mendengarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz dan juga menambahkan ilmu
dalam bidang agama. Oke, Gitu. itu juga sangat mempengaruhi ya. Apalagi kita anak muda yang moodnya naik turun gitu. Jadi sejauh ini Kak Dika sendiri juga merasa kayak iya di pesantren itu yang paling baiknya adalah kita tidak pernah ketinggalan sholat gitu. Walaupun nanti sesekali kita masbuk gitu ya, telat gitu, tapi tidak ada tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat gitu. Jadi kalau misalkan dari anak mudanya sendiri, apakah apa sih Ustadz yang bisa membuat anak muda itu setelah bulan suci Ramadan itu mereka tidak males-malesan lagi dalam beribadah? Menurut saya karena ada anak muda yang dia bisa tetap menjaga konsistensinya dalam semangat beribadah mulai dari awal bulan puasa hingga bulan puasa berakhir, bahkan sampai ke bulan puasa selanjutnya pun, itu karena bagaimana dia memanfaatkan waktu untuk beribadah di bulan puasa. Karena ketika kita memanfaatkan waktu di bulan puasa, tubuh kita akan seperti feeling kita ini akan merasakan bahwa ketika kita tidak melakukan satu perkara ibadah, rasanya seperti ini ada yang kurang gitu dalam hidup kita ini. Oke, seperti itu ya. Sejauh ini pastinya keistiqomahan itu yang harus selalu kita jaga gitu. Baik, tadi kita juga teman Pro 2 kita sudah membahas mengenai makna dari istiqomah, hal-hal yang bisa dilakukan anak muda untuk lebih istiqomah. Mungkin kita agak masuk lebih dalam lagi karena ini pastinya sering sekali terjadi problem terhadap anak muda gitu ya. Benar nggak sih Ustadz kalau misalkan ujian setelah Ramadan itu justru lebih berat dibanding ujian saat Ramadan dalam tanda kutip ibadah? Ya itu juga mungkin bagi sebagian orang, tapi untuk sebagian orang yang sering beribadah mungkin tidak. Tapi untuk orang yang dia merasa ketika selesai dari bulan Ramadan tuh kenapa susah sekali untuk beribadah, kenapa dia merasa saya kok kurang beribadahnya ini, padahal bulan puasa itu rajin, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari sholat tidak pernah tinggal, tapi ketika sudah puasa berakhir kita meninggalkan beberapa perkara-perkara ibadah. Itu terkadang karena ketika kita beribadah di bulan Ramadan bukan salah kita juga, tapi ketika kita berada di bulan Ramadan itu kita merasa bahwa kita beribadah ini karena itu suatu keharusan. Tapi ketika nanti kita sudah keluar dari bulan puasa, mulai menanggapi, mulai melakukan kegiatan seperti biasanya lagi, mungkin merasa bahwa ketika kita beribadah itu mungkin kita bisa melakukannya nanti atau nanti aja lah kita ini. Tapi ketika kita udah bilang nanti, tertunda terus menerus. Hal itu yang membuat semangat kita dalam beribadah itu mungkin mulai kurang. Jadi setidaknya kita bisa menyiasati rasa malas kita gitu ya. Apalagi kita ada anak muda yang moodnya itu naik turun, dan itu pastinya sangat normal ya, mood anak muda naik turun gitu ya, kayak ibadahnya itu normal mungkin, tapi tidak boleh kita normalkan gitu. Oke, jadi kalau misalkan untuk menjaga hati kita nih, apalagi kita anak muda nih ya, anak muda yang kayak Ustadz bilang tadi gitu, salah satunya amalan sederhana yang bisa kita lakukan gitu dengan selalu berzikir, itu amalan tetap yang bisa kita lakukan. Tapi gimana sih Ustadz, kita ini anak muda yang susah untuk menjaga hati kita agar lembut. Apa yang harus kita ingat agar hati kita itu lebih lembut mungkin di saat kita berpuasa gitu? Agar hati kita selalu terjaga ketika kita di bulan puasa yang mungkin cuaca tidak mendukung, mungkin atau perkara-perkara lain di tempat kerja atau di dimanapun lah. Hal yang buat kita tetap, hati kita itu tetap merasa tenang, tetap merasa ini, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga sebagai adzikra, sebagai pengingat bagi kita, sebagai
pengingat kita pada Tuhan, agar ketika kita membaca Al-Quran terus menerus, hati kita akan lebih mudah untuk luluh ketika menanggapi berbagai permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu salah satu. Jadi kalau misalkan hati kita nih lagi susah, hati kita tuh khawatir, tetap membaca Al-Quran. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Itu akan memberikan rasa aman untuk hati kita, Ustadz. Insya Allah dari pengalaman pribadi, ya sangat berpengaruh sekali untuk hati kita ketika kita membaca Al-Quran dengan menghayati, jangan memikirkan hal yang lain. Ketika kita menghayati baca Al-Quran tuh, hati kita ini seperti terketuk dari dalam. Oke. Itu juga akan sangat membantu ya. Kalau misalkan Dika ingat juga tuh, kalau misalkan dulu ayah Kak Dika tuh sering bilang kalau misalkan hati kita tuh lagi gundah, hati kita tuh lagi susah gitu ya, kita membaca Al-Quran. Tapi ada bacaan yang paling sangat istimewa di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, dimana kalau misalkan kita susah tuh ya teman Pro 2, kita tuh harus mengingat kayak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tuh tidak akan memberi kesusahan kepada hamba-hamba. Ya, pasti setiap kita diuji itu, kita itu adalah hamba-hamba yang mampu gitu ya melewati semuanya gitu. Baik. Jadi pastinya ini peran daya ataupun lembaga pendidikan keagamaan itu sangat berpengaruh ya Ustadz, Sangat untuk berpengaruh kita sekali anak muda gitu ya. Oke, baik. Ini juga pastinya akan selalu bisa membina kita, apalagi kita generasi muda yang harus konsisten gitu. Baik. Sebelum kita closing teman Pro 2, pastinya Kak Dika mungkin mau dengar nih, apa sih pesan-pesan Ustadz untuk anak-anak muda, apalagi Ustadz yang sekarang aktivitasnya sudah belajar dan mengajar. Apa sih pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang sampai saat ini mereka itu masih sangat jauh dari Al-Quran, mereka juga masih sering meninggalkan sholat, mereka juga tidak menyayangi ibadah-ibadah mereka, dengan orang tua juga mereka masih sangat acuh. Apa nih Ustadz? Pesan saya untuk anak-anak muda yang berada di luar sana, mulailah mengubah diri kita. Karena kenapa? Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Maka ubahlah pertama kali dari diri kita sendiri. Apa yang menurut diri kita kurang? Apakah itu dari segi akhlak kita? Apakah dari ibadah kita? Apakah dari hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan kita? Ketika nanti kita sudah mulai mengubah diri sendiri, maka orang lain akan menilai kita. Terkadang ada orang yang dia sudah beribadah setiap hari, itu dia terlalu percaya diri bahwa dia sangat bagus ibadahnya. Namun tidak semua orang yang nampak beribadah itu dia baik akhlaknya. Jadi hal pertama yang harus kalian perbaiki dalam kehidupan ini untuk anak-anak muda sekalian adalah akhlak. Akhlak adalah fondasi utama bagi kita. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk menetapkan sebuah ibadah. Yang pertama kali diajarkan oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya itu adalah akhlak dan juga akidah. Ketika akhlak kita sudah bagus, maka insya Allah ibadah-ibadah kita bagus. Maka untuk anak-anak muda, teruslah memperbaiki diri sendiri, teruslah semangat dalam beribadah, dan juga harus terus optimis dan konsisten menjaga ibadah-ibadah dan perilaku baik di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Oke. Jadi kalau misal, iya benar, itu yang seperti Ustadz Raffi bilang ya, Allah itu tidak akan mengubah seseorang kalau misalkan memang dari hati dia itu dia tidak mau berubah gitu. Sama juga dengan nasib nggak sih Ustadz, yang katanya nasib itu nggak akan berubah kalau kita nggak mau merubah diri kita sendiri gitu ya. Oke, ada lagi Ustadz mungkin yang mau Ustadz sampaikan? Untuk anak, seperti yang Kak Dika tadi bilang tentang nasib, kan? Ketika kita membahas perkara nasib, mungkin orang zaman sekarang itu mengatakan, alah nasib itu udah ditetapkan, nggak mungkin ini. Zaman dahulu kala, orang Umar bin Khattab
itu dia dapat mengubah nasibnya sendiri dengan tidak pergi ke suatu tempat yang penuh penyakit. Ya. Dengan dia tidak pergi, dia mengubah nasibnya. Seperti itu juga orang zaman sekarang. Ketika kalian mau menghindari segala perbuatan-perbuatan buruk, baik dari lingkungan maupun dari orang-orang sekitar, dan walaupun kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang buruk akhlaknya, tapi kita tetap bisa menjaga diri kita, tetap bisa menjaga konsistensi kita dalam beribadah, tetap bisa menjaga diri kita dari segala perilaku kejahatan itu, nasib akan berubah. Karena kenapa? Nasib itu hal yang tidak pasti. Seperti kalian, nasib kalian sudah ditetapkan akan terjatuh nanti, tersandung dengan batu. Tiba-tiba ada kawan yang mengingatkan, nasib itu akan berubah. Seperti itu juga diri kita. Kita akan berubah jika kita nanti mau melakukan hal-hal yang dapat merubah diri kita. Mungkin itu saja. Oke, pastinya semuanya akan terus berjalan selagi itu sesuatu hal yang baik gitu Ustadz. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadz, dan juga Dika berharap dan kita berdoa juga Ustadz, semoga Ustadz sehat ya. Di pesantren juga kita tahu ya banyak orang-orang tua yang bergejolak sekarang, bergejolak antara apakah anak dimasukkan ke pesantren atau gimana gitu ya. Jadi semoga makin ada banyak juga anak-anak generasi muda yang terus menjadikan pesantren itu adalah tempat terbaik untuk meningkatkan ilmu untuk anak-anak di kemudian hari tentunya. Oke, Tumbuh Pro 2, pastinya istiqomah itu bukan soal langsung sempurna gitu ya, tapi soal bertahan dan terus mencoba gitu. Anak muda juga bukan tidak mampu istiqomah ya, tapi mereka hanya perlu meluruskan niat ya, dan lingkungan baik, dan juga seperti Ustadz bilang tadi, kesadaran penuh akan ibadah-ibadah anak muda yang tentunya butuh proses yang bisa terus dilakukan tentunya. Terima kasih Ustadz, dan semoga kita bisa terus sehat, dan di tengah faktor cuaca seperti Ustadz bilang tadi, cuaca tidak menentu, tapi jangan mokel di tengah siang bolong ya Ustadz ya. Itu yang paling penting. Terima kasih teman Pro 2, kita masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, bersama Dika di sini, dan kita masih akan terus dengarkan informasi lainnya. Kamu baru saja dengerin HP Anak Muda, Haba Puasa Anak Muda. Didukung oleh Bir Ali, Tour and Travel, Haji dan Umroh Jadi Mudah. Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual?